Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai arti dari kode ban. Jadi kode ban pada ban kendaraan itu tulisannya itu terletak pada sidewall-nya. Sidewall berarti yang sebelah sini, sidewall, atau kalau ya di gambar ini ya berarti di sini, di sebelah sini maupun sebelah sananya, sebelah sini atau sebelah sananya. Nah, ini ada sebuah contoh untuk kode ban kendaraan roda 4 ya, ini ya, P185 garis miring 70 R1487S. Nah, ini satu demi satu kita bahas. Yang P itu artinya adalah passenger car. Jadi dia adalah untuk kendaraan penumpang manusia, bukan kendaraan barang. 185 itu adalah lebar potongan ban dalam milimeter. Jadi lebarnya itu adalah 185 mm. Jadi yang ini lebar yang paling luar ya, yang di sini. Itu berarti lebarnya itu adalah 185 mm. Kalau dibias ya berarti yang sini. Di sini ya. Di lebar yang paling luar berarti ya di ininya. Yang sudah ada ini ya, sudah ada karetnya berarti di sini. Ini juga di sini berarti. Kemudian 70 itu artinya tingginya. Tinggi dari bannya itu adalah 70% dari lebar. Jadi tingginya ini itu adalah 70% dari ini. Jadi lebih pendek yang tingginya. Tingginya itu 70% dari yang lebarnya. Kemudian yang R itu berarti dia jenis radial, banyak anyaman karkasnya, anyaman cordnya, tipe radial. 14 itu adalah ukuran peleknya, berarti dia menggunakan pelek ukuran 14 inci diameternya. 87 itu adalah kode dari beban maksimum. Itu harus dilihat di kodenya, silahkan di searching di Google, pasti ada. Beban maksimalnya berapa kilogram gitu, atau berapa pound. S itu adalah kode kecepatan maksimal. Ini juga bisa dicek di googling. S itu adalah maksimal adalah 180 km per jam. Nah, jadi saya ulangi lagi, P itu adalah untuk kendaraan orang, penumpang orang. 185 adalah lebar terluarnya, 70 itu adalah tinggi bannya, itu berarti 70% dari 185, tinggal dikalikan 70% kali 85 mm itu ketemu berapa milimeter, itu adalah tingginya. R berarti dia adalah radial, 14 adalah ukuran peleknya adalah 14 inci diameternya. 87 itu adalah load index, dia adalah beban vertikal maksimalnya berapa, tinggal jadi tabel. S itu adalah kecepatan maksimal yang diizinkan atau dalam batas aman. Kalau S itu kalau dilihat di tabelnya adalah 180 km per jam. Nah, itu untuk kode ban kendaraan roda 4. Sekarang kita lihat di realnya adalah di contoh dari kendaraan ban sepeda motor. Ini adalah contoh roda sepeda motor. Nah, kita cek kode-kodenya itu artinya apa. Semoga kelihatan ya. Nah, ini kita mulai dari sini. Nah, ini ada tulisannya nilon, kelihatan. Nah, ada tulisan nilon berarti dia karkasnya itu terdiri dari benang-benang nilon. Jadi bukan baja ya, pakai benang nilon dia untuk karkasnya. Karkas atau benang-benang untuk karkasnya dia nilon. Terus ini itu roda depan, ini arah rotasi. Berarti kalau masang itu harusnya majunya ke sana, muternya ke sana. Ini muternya. Nggak boleh ke sini ya, nggak boleh kebalik. Apa bedanya ini arah rotasi? Kalau yang benar kan gini arahnya, jadi gini arahnya gini, gini, majunya gini. Arah rotasi itu tujuannya ini hubungannya dengan alur kembangan ban ini. Nah, kembangan ban ini kan tujuannya untuk membuang lapisan air atau air supaya dia tidak menghalangi kontak antara ban dengan jalan. Nah, kalau misalkan gini ini yang benar, itu berarti nanti ketika jatuh sini itu air yang di bawah itu akan kebuang keluar sana kayak gini. Lihat itu berarti air ini akan keluar melalui ini. Ini adalah seperti selokan keluar samping sana. Ketika gini
itu berarti airnya akan kelempar keluar. Nah kalau kebalik gimana? Kalau kebalik gini berarti ini contoh yang kebalik. Kalau kebalik gini berarti airnya itu malah dialirkan ke tengah malah. Jadi dari sini kalau gini berarti airnya malah justru dialirkan ke tengah, jadi masuk ke sini, Nah kalau gitu berarti dia menambah lapisan air di bawah ban, nanti bahaya, bisa licin. Nah, makanya jangan kebalik, yang benar adalah gini. Jadi dari arah alurnya itu dari tengah keluar ini, tengah kan yang napak ini dulu, sini keluar sini. Kalau kebalik gini berarti yang napak itu yang ini dulu, yang luar dulu baru dimasukkan ke dalam. Nah itu bahaya ini, jadi dibuang keluar semua. Ini alurnya. Nah itu untuk arah rotasinya. Terus ntar saya pasin lagi. Ini arah putaran, kemudian ini merek ya, mereknya ini IRC, kemudian ini ada NF59, nggak tahu ini mungkin kode pabriknya. Terus PVF ini juga nggak tahu apa artinya. Nah ini ada 3017, ini adalah kode pembuatan bannya. Ini berarti dia dibuat pada tahun 2017 pada minggu ke-30. Satu tahun kan ada 52 minggu, ini 30 berarti pertengahan tahun ya, dia bikinnya pertengahan tahun 2017. Nah kenapa dipakai ini, itu mungkin untuk mengetahui umur ban, kapan dia kadaluarsanya. Nah, dan nggak tahu saya itu berapa tahun dia kadaluarsa, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang sesuai kondisi ban, nggak tahu lah. Yang penting ini umur ban untuk mendeteksi kapan dia dibuatnya. Terus nah ini kode ban yang kita bahas tadi, ini ada 70 strip 90 14 M strip C 34P. Nah seperti yang kita bahas, 70 itu berarti dia adalah lebar dari sidewall, jadi lebar terluar dari ban. Coba kita ukur pakai jangka sorong ini ya, kita ukur. Ini kan tertulis 70, berarti ini harusnya 70 mili. Nah ini ya, jarak terluar, lebar terluar kita lihat. Nah ini 70 mili, bener ya, 10 mm. Terus lanjut 90, berarti ketinggian ban itu 90% nya dari lebarnya. Jadi 90% kalikan 70, berarti 90 dibagi 100 kalikan itu 70 ya tadi ya, kalikan 70. Nah 63, berarti tinggi bannya 63. Kita ukur lagi. Nah ini terukur 54 ya, 54,5. Jangan ini 63, karena bisa beda ya. Beda kemungkinan itu karena dia belum diisi ban. Kalau diisi ban, belum diisi angin. Kalau diisi angin kan dia lebih jauh gini, lebih panjang. Kemudian ini masih tebal, ketika kondisi masih tebal, jadi dikasih angin ditambah dengan ketebalan baru, berarti sekitar bisa nyampe kan 60-an. Itu kan kondisi ini udah kempes, kemudian udah habis kembangannya, jadi ketemu 54-an. Nanti kalau diisi angin, dipasang di kendaraan, itu harusnya mencapai 60-an gini. Itu untuk ini, untuk ini tadi ya, berarti lebar sidewallnya, lebar terluarnya itu 70, kemudian tingginya itu 90 kali 90/100 kalikan 70, ini ketemunya 63 mm. Kemudian ini 14,
14 itu berarti ukuran peleknya itu adalah 14 inci. Nah, yang mana ukurannya itu kita cek pakai meteran. Ini kita pakai yang atas ya, yang inci. Yang atas yang inci. Ini ukuran peleknya tadi harusnya 14. Nah, ini kelihatannya 14. Dari sini, dari tengah-tengah sini kira-kira sampai ke sini. Nah, 14. Pakai yang atas yang 14 inci. Ya. Kira-kira dari tengahnya ini ke tengahnya ini 14 inci. Ya, 14 inci bener ya. Ya, kira-kira lah dari sini, tengah-tengah sini sampai sini. Kalau dari mentok dia kebanyakan, kalau pas di tengah sini dia terlalu kecil, berarti yang dipas adalah yang kira-kira di tengah-tengahnya ini, sini 14 inci. Nah, terbukti ya bahwa ini menggunakan pelek 14 inci. Kemudian MC itu, ini ada dua pendapat ya. Yang pertama, dia ini campuran kompon karetnya itu medium kompon. M itu medium, C nya itu kompon karetnya. Ada yang bilang ini MC motorcycle, atau yang bener yang mana. Kemudian ada 34P. Nah, 34 itu adalah kode beban maksimal berapa kilogramnya. P adalah kecepatan maksimalnya. Nah, dari mana kita lihat ini? Bisa di browsing, sudah saya temukan ini. Sudah saya browsing. 34, kita lihat 34. Ini load index ya, load index 34. Yang enggak ada ya, kelewat 33. Jadi sekitar 118 kg maksimalnya satu ban ini mampu menopang beban sekian kilogram, 118 kg. Kemudian yang P itu adalah kecepatan maksimalnya. Yang P ini speed ratingnya. Itu yang mana P? Ini adalah 150 kg. 150 km/jam. Jadi ban ini mampu menopang berat maksimal 118 kg kira-kira, dan kecepatan maksimalnya adalah 150 kg. 150 km/jam. Untuk sepeda motor cukuplah, kan sepeda motor itu jarang mencapai 150 km/jam. Ini udah. Kemudian ini nggak tahu apa. Nah, ini nilon. Nah, udah ya. Udah semua tadi, ini sudah. Nah, sekarang ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu yang ini, ada tanda segitiga. Ada berapa tanda segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Nah, maksudnya ini apa? Ini disebut dengan TWI. Nah, segitiga ini disebut dengan TWI, yaitu treat indikator, treat wear indikator. Jadi indikator keausan dari tapaknya, TWI, treat indikator, treat wear indikator. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tanda ini kita untuk ngecek bahwa ban ini masih layak pakai atau enggak, dari ditinjau dari sisi keausannya. Nah, kita lihat apa cara ngeceknya ya. Ini kita tinggal urutkan, kita urutkan ke sini. Nah,
Nah ini berarti TWI nya, ini kan ada alurnya, ini tidak, ini ada alurnya. Berarti kalau yang ini TWI 1 ini itu sudah habis, sudah lurus, berarti dia sudah harus ganti. Nah kalau ban baru di TWI itu masih di TWI ini ada terusannya ini, di ini ada terpisah. Jadi ini ada kalau misalkan masih baru dia masih terbentuk ini ya, terbentuk alur di TWI nya ini. Kalau udah habis ya ini yang buat tandanya. Kalau udah rata gini berarti dia sudah wajib ganti. Coba lihat TWI yang lainnya ini. Nah ini juga udah halus, udah rata, berarti udah wajib ganti. Itu fungsinya TWI. Satu lagi buat bukti, buat cek ini sini. Nah ini juga udah rata, berarti udah saatnya ganti. Nah itu untuk ban sepeda motor. Coba kita untuk ini tipe bias ya, tipe bias karena tidak ada simbol R nya. Kalau ada misalkan nih, R14 berarti dia adalah radial. Karena ini enggak ada simbol R nya atau enggak ada tulisan radialnya, berarti dia adalah tipe bias. Oke, kita lihat ini yang bukan tubeless ya. Kita cek lagi yang ban satunya yang udah dipotong, apa bedanya. Ini contoh satu lagi ban sepeda motor, kita cek lagi kode-kodenya. Ini produk dari ini ya, dari FDR, dia produk dari Federal punya. Standarnya Honda kan biasanya Federal ya. Terus ini adalah sama seperti tadi, ini adalah tahun pembuatan. Jadi ban ini dibuat pada minggu ke-32 pada tahun 2016. Tahun 2016 minggu di 32. Kemudian ini 110, berarti lebarnya, lebar tapak yang terluarnya 80, berarti tingginya ada 8% dari ini. Kemudian ini 14, dia menggunakan pelek 14 inci. Ini sama, berarti dia bukan tipe radial ya, kan nggak ada R nya, berarti dia tipe bias. MC medium compound, 53 adalah load index-nya, P nya adalah kecepatannya. Ini tulisannya tubeless, berarti dia tipe yang tubeless. Kalau nggak ada berarti dia yang tipe tube yang pakai ban dalam. Nah kita cek lagi ya, 110 benar nggak dia tebalnya 110. Nah lebar ininya, tapi jangan sorong lagi. Ini udah pas. Nah dia 115 105 ya, 105. Harusnya kan dia 110 ini, 110 mm, tapi ini hanya 105. Namun karena dia masih kempes, nggak ada ini ya, nggak ada anginnya. Kalau ada angin mungkin dia lebih ya, menjadi 110 atau di 11 cm ini. Dan tingginya dia 80% dari 110. Apa ya, 80%, 80, 80, 100 kalikan 110, 88, berarti harusnya tingginya bannya itu 88. Ini 74, ini 88. Nah ini mungkin alasannya kayak tadi ya, dia udah kempes, sudah tipis, kemudian nggak ada angin. Kalau ada kondisi standar tekanannya dan baru itu bisa sampai 80-an. Terus jadi 14 inci, kita cek lagi apa benar 14. Ini baru ya 14 ya.
Kita 14 inci. Terus medium compound ini 53P. Kita lihat lagi tabelnya 53 dan 53, berarti dia bebannya maksimal adalah 200 kg. Ini lebih kuat dari yang tadi ya, 206 kg. Kemudian tipe kecepatan maksimalnya adalah P berarti dia 150 sama kayak tadi, 150. Dia lebih kuat menahan beban tapi. Oke, ini tulisannya pasport, ini enggak perlu. Nah, ini kita cek bebannya sama enggak sama yang di tabel. Nah, lihatnya dari sini sudah ada tulisan bebannya. Ini ketekanannya 33 psi. Nah, ini 54 lbs, bebannya 54. Potong enggak ya ini? Semoga enggak ya. Terus kepotong ya kayaknya. Potong di sini, enggak tahu ini angka berapa di sini. Kok 54, 1 kilo kan 0,5 lbs. Nah, enggak mungkin lah ini kepotong ini. Sekol. Sayangnya kepotong ini bebannya. Ini ada lagi. Kalau apa sih? Ini maksimal load ada 206 kg pada 33 P. Nah, ini ketemu ya 206 kg sama kayak tadi ya. Yang 53 kan 206 sama. Ada kodenya. Ini. P 206 sama dengan yang di sini. Kalau ini kebetulan dikasih lebih jelas lagi beban maksimalnya. Ini ada TWI lagi sama kayak tadi. Kita lihat. Udah habis ya, jelas ini udah ganti harusnya. Oke. Seperti itu. Ini apa lagi ya, cukup deh kayaknya untuk kode ban. Nah, satu lagi misalkan kita menemukan ada kode 4PR, berarti misalkan dia 4 ply rating, itu artinya bukan berarti dia ada 4 lapis, ada 4 ply ya, ada 4 lapis. Itu ply-nya. Yang dimaksud dengan ply rating itu dia dibandingkan dengan awal mula dulu ban dibuat itu menggunakan katon ya, kain katon. Jadi maksudnya 4 ply rating itu kekuatannya itu sama dengan 4 lapis katon, kain katon. Dulu kan pakai katon. Jadi misalkan ini adalah terdiri dari 2 ply yang dari nilon, itu sama dengan kekuatannya sama dengan 4 ply dari katon, katon. Jadi 4 ply rating bukan berarti dia terdiri dari 4 ply, tapi kekuatannya itu sama dengan kalau kita menggunakan lapisan terbuat dari katon, kain katon. Itu tulisan dari ban, kode ban. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.